Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي بالدين أعزني أعزكم الله. Alhamdulillah malam ini malam ke-6 ya, malam ke-6 dari Ramadan. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di masjid ini, tidak hanya sekedar melaksanakan tarawih, lebih dari itu kita juga diberi kesempatan oleh Allah untuk memanfaatkan waktu menuntut ilmu. Menuntut ilmu wajib. Tarawih wajib atau tidak? Tapi orang lebih senang tarawih daripada menuntut ilmu. Jadi yang wajib lebih baik diabaikan, karena pahala sunat di bulan Ramadan sama dengan wajib. Katanya. Kalau pahala sunnah sama dengan wajib, maka pahala wajib tentu berlipat kali gandanya dengan pahala ganda yang didapatkan. Menuntut ilmu kewajiban ada kulli muslim. Hadis tidak ada muslimah ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tidak ada muslimah. Tetapi kalau disebut muslim, masuk di dalamnya muslimah. Tapi tak boleh nambah hadis wa muslimah, tak boleh. Nanti berdusta kepada Nabi. Dikatakan dari Nabi menambah-nambah. Ya. Apa pasal? Tak nampak mic atau tak nampak muka? Oh, suara. Wah, suara kuat ini. Ya. Baik. Akhwan, malam ini saya tak tahu, biasanya saya tak pandai pakai judul ya. Tapi tadi ada SMS minta judul ya. Maka judul itu pasti berubah. Karena saya ngaji tak biasa pakai judul. Apa yang terasa, itu kita kaji. Malam ini saya ingin mengaji sesuatu yang penting. Yang kita semuanya sudah hafal. Ya, ini kita mengambil ringkasan dari surah Al-Fatihah. Mutiara Al-Fatihah. Karena kita tidak akan bahas panjang. Karena kalau itu dibahas panjang, Al-Fatihah Ummul Quran. Memuat semua isi yang ada dalam Quran itu terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Berapa banyaknya kalau diuraikan lebih panjang. Ana sudah buat tulisannya aja hampir 2000 halaman tentang Al-Fatihah. Kuarto, bukan buku biasa. Karena banyaknya kandungan yang di dalam surah Al-Fatihah. Malam ini, ya tak usah ngambil semua. Yang penting saja kita ambil. Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau membuat
di dalam kitab Majmu' At-Tauhid ada kumpulan kitab yang ditulis oleh si Muhammad bin Abdul Wahhab tentang tafsir Al-Fatihah. Tak banyak, cuman hanya sekitar 2 halaman. Itu ringkasan. Artinya dalam belajar ini banyak untuk belajar agama, ambil dulu kesimpulan yang kecil dulu. Sudah dapat kita pegang yang kecil dan hafal, baru kita ambil uraian-uraian yang sedang lagi panjang. Sudah itu tambah yang panjang lagi. Tambah. Jadi ilmu itu terus bertambah. Dan ilmu yang lama tidak hilang. Ini kita sekali nak duduk nak yang panjang dulu. Akhirnya tak ada satupun yang sangkut saking panjangnya. Tak ada yang sangkut. Hafal tidak, kesimpulan tak dapat, apa tak dapat. Ya paling-paling kopi jugalah kalau ada panitianya dia kan kopi. Itu yang dapat. Yang lain tak dapatnya. Maka itu malam ini kita ambil sikit saja ya. Sampai jam berapa? Jangan cakap sepuas tahu. Saya pernah ngaji di Makassar dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Iya, 2 hari. 2 hari. Dari jam 8-an pagi sampai jam 11 malam non-stop. Jadi kalau minta panjang kajian bisa panjang nantinya. Tapi kita sikit aja lah. Inilah cemas-cemas pula tuh. Itu yang dekat-dekat depan pintu tuh ngadapnya lah ke depan pintu nih. Bila nih kesempatan nak balik ya. Manfaat ikhwan. Hari ini kita mengambil manfaat duduk di dalam majlis. Ma min qaumin yattami'una fi baitin min buyutillah yata'allamuna al-Qur'an wa tadarasu bainahum ila khaffat 'alaihim malaika wa ghasiyat umur wa tanazzalat 'alaihim sakinah. Tidaklah satu kaum yang duduk dalam satu rumah Allah yata'allamuna al-Qur'an. Nah, yang pertama kalian sudah ngapal Quran. Itu bab pertama tuh. Nanti memahami Al-Qur'an. Quran itu mukjizat. Hatta orang idiot, bukan orang pintar tuh, idiot itu bisa hafal Quran. Karena dia adalah mukjizat. Orang cerdas kadang-kadang dia tak hafal juga Quran. Tanya Einstein kata orang cerdas, mana pandai? Bismillah aja tak pandai dia deh. Cerdas itu orang. Nggak ada yang paling cerdas tuh ulama-ulama kita. Ya, saya Islam Ibn Taimiyah didiktekan panjang-panjang, dihapus langsung hafal. Begitu kecepatan, coba komputer tak di save, hilang langsung tuh. Begitu kecepatan hafalan Syekh Islam Ibn Taimiyah itu. Sekali aja dibaca hafal langsung tuh. Kita lah banyak baca, lah beberapa kali kalau baca. Kadang-kadang Al-Fatihah lupa juga tuh. Aduh, betul. Tadi Al-Fatihah apa? Qul huwallah dibaca Al-Fatihah. Baik. Kita ambil mutiara Al-Fatihah secara kecil. Sebagaimana kita dikatakan dulu tentang Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah katakan syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surah apa? Al-Baqarah. Hafal dong. Ayat berapa tuh? Kalau tak hafal juga memang kelewatan betul lah. Setiap tahun. Ayat apa? Surat apa tuh? Al-Baqarah. Ayat 185. Lah pandai itu. Ya. Ujungnya nanti di bulan Ramadan. Nah, surah yang dilahirkan jelas surah Al-Fatihah diturunkan di bulan Ramadan
juga termasuk di situ. Surat Al-Fatihah unzilat, kata Allah tentang Al-Quran dari hadis Nabi. Al-Quran jelas diturunkan di bulan suci Ramadan. Dikatakan oleh di dalam Suhuf Ibrahim itu di malam pertama Ramadan. Kemudian kitab Taurat diturunkan pada 7 Ramadan. Kemudian Injil diturunkan pada 14 Ramadan. Kemudian Zabur diturunkan pada 19 Ramadan. Al-Quran sebagian mengatakan itu pada sekitar 25 Ramadan. Ya, nuzul Quran kapan tuh? 17 Ramadan. 17 Ramadan turunnya. Padahal dia pertengahan Ramadan, 25 Ramadan. Lepaslah kita sebut di situ. Al-Quranul Karim, Al-Fatihah, dia punya sebutan. Pertama, Al-Fatihah disebut Sab'ul Masani. Fatihatul Kitab ia Sab'ul Masani. Al-Fatihah ini disebut Sab'ul Masani. Apa artinya itu? 7 ayat yang diulang-ulang dibaca terus, 7 ayat. Ada yang menghitungnya dari bismillah. Kalau ngitungnya dari bismillah seperti yang kita baca. Tapi kalau ngitungnya dari alhamdulillah, nah tengok tuh. Kalau ngitungnya dari alhamdulillah, maka ayat ke-6 dan ke-7-nya mana dia? Ihdinas siratal mustaqim. Sudah itu siratal ladzina an'amta alaihim, satu itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ayat ke-7-nya. Tetapi kita ambil aja ijma' ulama yang mengatakan bahwa diawali surah di ayat bismillah. Bismillah dikatakan ayat pertama dari Al-Fatihah. Ya. Di samping itu bismillah ada di mana surah apa itu? Di mana? Surah An-Naml ayat berapa tuh? Nah, 30 atau 37 dalam surah An-Naml. Yang tidak pakai bismillah awal surah apa dia? Surah At-Taubah. Ya. Sehingga orang bacanya apa? Baca a'udzubillah sami'in alim bismillah. Tidak ada bismillah lagi. Kemudian Al-Fatihah disebut Ummul Kitab. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sebutan Al-Fatihah itu disebut Ummul Kitab was Sab'ul Masani. Itu sebutan Al-Fatihah itu, Ummul Kitab, induk kitab, was Sab'ul Masani. Dikatakan induk kitab karena seluruh yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu ada dalam Al-Fatihah. Berapa ayat Al-Quran? 6.300 atau 236 ayat. Bukan 6.666 ayat. Bukan 6.000, ada yang mengatakan 326 ayat. Itu dihitung. Ya. Itu cuman disimpulkan dalam berapa ayat? 7. Antum bisa bayangkan yang 6.326 ayat itu disimpulkan dalam 7 ayat. Macam apa menyimpulkan sebanyak itu ayat? Kalau kita tidak meneliti, artinya tidak mempelajari kitab-kitab ulama, kita tak tahu. Dari 6.000 ayat itu cuma disimpulkan dalam
ayat. Ada lagi orang kaji lebih hebat lagi tuh kajiannya yang tak ada dalam hadis. Hadis saja tak ada jawabnya. Begitu tinggi kajiannya tuh. Sampai tak ada lagi dia hadis yang bercakap, cuman dia bisa ngaji. Itu tinggi tuh. Itu ilmu, itu otak orang seperti itu tuh. Itu lebih dari orang pintar. Apa jadi? Gila lah. Apa? Bismillah itu Al-Fatihah itu tersimpul dalam Bismillah. Bismillah itu tersimpul dalam huruf ba. Huruf ba itu tersimpul dalam titik. Ini jelas orang tak pernah belajar nih. Lah huruf ba itu kapan bertitik? Zaman Rasul sudah bertitik apa belum? Zaman Rasul huruf itu tak ada baris, tak ada titik. Zaman Ali bin Abi Thalib baru ada baris titik. Ini saking tingginya tadi itu saya bilang, saking tingginya kan tadi sampai di zaman Nabi belum lagi percaya baris apa titik-titik tu, Adilah pandai titiknya. Kan hebat tuh. Maka orang yang pandai itu suka ngada-ngada kadang dia kan. Apa yang tak ada dibuat Nabi dia buat. Lebih. Kita biarlah jadi orang biasa aja lah. Kalau lah pandai macam-macam itu tuh, rugi ya. Ya. Baik. Bagaimana? Nah, saya kasihlah. Bagaimana menyimpulkannya? Ya. Perhatikan. Al-Quranul Karim disebut Ummul Quran dikarenakan Al-Quran, semua isi Al-Quran itu tersimpul di dalam Al-Fatihah. Ana sebutkan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kepada kita bahwa di dalam surah Al-Fatihah itu ditafsirkan ulama ada beberapa inti pelajaran yang dapat kita sebutkan. Seperti apa yang disebutkan oleh para ulama kita, kandungan dalam Al-Fatihah itu terhadap kandungan dalam seluruh ayat Al-Quran itu tidak lepas dari 5. Ya. Kandungan Al-Quran dari awal sampai akhir, ya, intinya adalah tauhid. Tauhid terbagi berapa? Berapa tauhid? Ustaz bilang berapa tauhid? Kan 5 nih. Antum baru belajar 3 aja sudah cukup rasanya. Sekarang ditambah jadi 5. Ya paham sikit. Kadang-kadang Al-Imam Ibnu Qayyim bagi tauhid jadi berapa? 2. Imam Ibnu Qayyim bagi tauhid jadi 2. Tauhidul ilmi wal khabari, tauhid talabi wal qasdi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bagi tauhid jadi berapa? 3. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Sekarang jadi 5. Bukan anak bagi tahu. Biar tahu kita. Kita ni kadang-kadang baru belajar tauhid sudah merasa tamat khatam buku tauhid. Tak pernah lagi belajar tauhid. Aneh manusia. Rasul dakwah tauhid berapa tahun? Berapa tahun? Ya akhi, dari awal dakwahnya tauhid sampai meninggal. Sampai meninggal wafatnya Rasulullah masih mendakwakan tauhid. 13 tahun. Gimana antum? Memang jadi Mekah tidak dakwah tauhid lagi? Dakwah tauhid itu dari awal Nabi dakwah at-tauhid sampai wafatnya. Rasul berdoa, ya Rabbi la taj'alu qabri wasanan. Jangan jadikan kuburanku ini sebagai wasan yu'bad yang diibadati manusia. Tauhid. Menjauhkan orang dari syirik sampai akan wafat. Kita baru belajar tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat.
Itu pun baru kulit-kulit aja lah khatam. Allah ikhwan, tidaklah banyak ulama. Antum tahu kitab tauhid itu yang tebal-tebal aja. Kitab sarah tauhid, sarah kitab tauhid itu lebih 20 sarahnya. Karena pentingnya tauhid. Apa yang kita dapatkan ya baru biasa aja. Tak boleh merasa puas. Kalau ditanya apa itu ilhad, itu tauhid lah. Kalau pening-pening kepada ilhad. Kenapa? Itu tauhid. Maka itu terus belajar. Terus belajar. Tak ada kita merasa cukup dengan ilmu agama kita ini. Ulama Syekh Islam Ibn Taimiyah ratusan kitabnya. Kita baru baca kitab satu. Itu pun teka-teki silang. Tak lebih dari itu. Asal ngaji tauhid, itu juga tu. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Besok itu juga tu. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Begitu ditanya, ala bingung tuan. Bagaimana tahrif dalam asma wa sifat? Tidak ada yang ngerti kadang-kadang tahrif. Apa tu? Tapi tahu. Ada yang pernah saya dengar ketika dikaji tauhid, Ustaz tak salah lagi Ustaz kata dia. Kenapa? Lah tamat Ustaz ngaji tauhid. 6 tahun di pondok ngaji tauhid lah tamat. Ya Allah. Lihat. Kembali kita katakan bahwa ulama kita katakan seluruh isi Al-Quran itu adalah tauhid. Dia tidak diturunkan kecuali untuk mendakwahkan tauhid. Maka tauhid itu disebut oleh ulama ada 5 pembahasan utama tauhid. Pertama, kalau berita Al-Quran itu yang berhubungan nama Allah, sifat Allah, maka itu dinamakan tauhidul ilmi wal khabari. Saya ulangi itu. Kalau Al-Quranul Karim berbicara tentang perbuatan Allah, berbicara tentang nama dan sifat Allah, itu disebut dengan tauhidul ilmi wal khabari. Tauhidul ilmi wal khabari ini disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tauhid apa dia? Rububiyah dan tauhid asma dan wasifat. Ibnu Qayyim sebut tauhidul ilmi wal khabari. Artinya tauhid yang wajib kita ilmui. Karena dia sifat mengkhabarkan kepada kita. Tak bisa kita nak kotak-katik nama Allah. Tak ada nama Allah di Al-Quran itu Tuhan. Coba antum zikir Tuhan, apa jadinya? Baca Tuhan 33 kali. Apa jadi? Hantu jadi. Tidak ada zikir menyebut Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tidak itu dah. Artinya disebut walaupun tak mewakili. Jadi aneh kalau orang Islam dia tak pandai menyebut Allah. Sebut Allah. Walaupun bahasa kita ada sebutkan Tuhan. Tapi kita disuruh sebut bahasa tidak tahu. Tuhan kita ya Allah kita panggil. Jangan disebut Tuhan. Kita biasakan menyebut nama Allah. Nah kemudian itu bertanya Allah walillahi Allah memiliki 99 nama. Yang diberitahu, yang tidak diberitahu lebih dari itu. Karena Allah memiliki nama yang lain disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang diberi kepada hambanya 99 nama. Ya, yang tidak diberitahu namanya tak diberitahu, tentu kita tak tahu.
Kalau ada orang juga tahu nama Allah yang tidak diberitahu Allah, nah, ini kacau nih otak orang ini, Pak. Hah? Yang kedua, ketika Al-Quran berbicara tentang hak Allah, ya, hak Allah, apa hak Allah itu? Ibadah. Ini berarti Al-Quran sedang berbicara tentang tauhid iradi wa talabi wal qasdi. Ini tauhid yang mengandung tuntutan. Inilah yang dinamakan dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah dua sebutan. Kalau dihubungkan dengan hak Allah, haqqullahu 'alal ibad ay ya'buduhu, itu dinamakan tauhidul ibadah. Uluhiyah. Apa tauhidul haqqullah 'alal ibad? Itu dinamakan tauhid uluhiyah, hak Allah. Apabila kewajiban hamba, dia dinamakan tauhidul ibadah. Apa kewajiban hamba kepada Khalik Allah? Itu dinamakan tauhidul ibadah. Sama aja itu. Tauhid uluhiyah dan tauhid ibadah. Berapa baru itu? Dua. Yang ketiga, ketika Al-Quran berbicara tentang hukum, halal, haram, perintah, larangan, ini dinamakan Al-Quran berbicara tentang mukammilatut tauhid, penyempurna tauhid. Jadi orang tidak cukup dia hanya bertauhid, dia harus sempurnakan tauhid. Dia kerjakan perintah, dia jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia tak mau yang lain-lain, pokoknya yang penting tauhid. Maling jalan juga, karena yang penting tak mati syirik. Yang penting kan tak mati syirik. Maka itu kita belajar tauhid. Maling jalan juga. Maling kan lain, nanti diampuni Allah asal kita tak syirik. Nah, itu lagunya tuh. Tak bisa. Tauhid, pelajari tentang penyempurna tauhid. Apa dia? Mukammilatut tauhid itu perintah, larangan. Ya, ini wajib, ini sunnah, ini apa semuanya, itu penyempurnaan tauhid. Jadi tak cukup kita tauhid saja. Ketiga, keempat, apabila Al-Quranul Karim berbicara balasan. Nah, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang beriman, beramal saleh, tempat tinggalnya bagi mereka adalah surga firdaus tempat tinggalnya. Ini dinamakan jazaa'ut tauhid. Sebab orang beramal kalau bertauhid diterima tak? Tak bertauhid diterima tak amalnya? Tak diterima. Dia pelajari tauhid, dia mentauhidkan Allah, dia beramal. Ini dinamakan jazaa'ut tauhid. Sudah berapa tuh? 4. Yang kelima, jazaan liman kharaja anit tauhid. Pembalasan bagi orang yang keluar dari daerah tauhid. Orang tidak menyempurnakan tauhidnya dengan menjauhi yang haram, mengerjakan yang halal, yang diperintahkan, ya, tidak dia lakukan. Ini namakan jazaan liman kharaja anit tauhid. Dah berapa tuh? 5. Tengok, ini kesimpulan nih. Sekarang kita lihat Al-Fatihah. Nah, itu dia. Kenapa Al-Fatihah itu dikatakan apa dia? Ummul Kitab. Induk dari Al-Quran itu Al-Fatihah. Tak berarti baca Al-Fatihah aja sudah khatam baca Quran. Awak baca induknya aja lah. Al-Fatihah 3 kali, alhamdulillah lah khatam 3 kali Quran. Tak. Ini maknanya yang kita penting, ya. Simpulannya ada. Nah, perhatikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Tauhid apa tuh? Asma dan sifat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa tuh? Tauhid rububiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Alhamdu Maliki Yaumiddin, Rahmanir Rahim. Ini tiga ini disebut dengan rukun ibadah. Syarat ibadah berapa? Berapa syarat terima ibadah? Ikhlas, ittiba. Rukun ibadah. Selama ini beribadah tak tahu rukunnya. Tahu antum? Tak tahu rukun solat. Kalau tak tahu rukunnya macam apa kita solat? Batal tak? Ini ibadah tak tahu rukunnya. Tak pernah tahu rukun. Rukun itu cinta, harap, takut. Ketiga rukun ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Maka itu di dalam beribadah di ibadah, dalam kita mengibadati Allah, tiga ini wajib masuk rukunnya. Kadang syarat diterimanya tadi apa? Ikhlas dan ittiba. Rukun ini jangan tinggal. Antum tinggal rukun salat, ngulang antum salat. Sekarang ibadah kita harus tahu tiga rukunnya. Cinta, harap, takut. Dia dikatakan para ulama ini seperti burung yang terbang untuk menuju ke puncak. Kalau orang sedang melakukan ibadah, dia ingin sampai puncak ibadah, dia harus terbang dengan kepalanya dan dua sayapnya. Kepalanya itu cinta, sayap kanannya harapan, sayap kirinya takut. Kalau dia coba ingin beribadah tanpa kepala, tanpa cinta, dia tak sampai terbang tau. Kalau dia terbang dengan cinta dan harapan, tapi tidak ada rasa takut, dia tak sampai juga sempurna. Tengok, orang murjiah, dia beribadah kepada Allah, tapi tak ada harapan. Tak ada harapan, penting ibadah kepada Allah. Tak terima tu. Orang Khawarij, dia ibadah kepada Allah lebih banyak tahu. Kalah para sahabat banyak ibadahnya sampai dibilang. Tapi dia apa disebut kilabun nar. Kita nak banyak-banyak solat. Khawarij itu lebih banyak solatnya dari para sahabat sampai disebut begitu tuan. Tapi apa gelar mereka? Kilabun nar, anjingnya neraka. Apa kita mau golongan seperti itu? Solat banyak, apa banyak ini. Ternyata kilabun nar, anjing neraka. Kenapa? Dia beribadah kepada Allah hanya kena takut saja. Tak ada rasa harapan, tak berharap dia. Takut aja, tak boleh salah sikit. Kafir. Nah, tu Khawarij model. Asal salah, kafir. Tak ada ampunan Allah. Kalau Murji'ah tadi apa dia? Ampunan aja. Tak ada nerakanya. Nah, ahli sunnah beribadah kepada Allah dengan cinta, harapan dan takut. Ini terdapat di dalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Di dalam kata Alhamdu apa terdapat cinta. Karena Alhamdu segala puji. Orang memuji karena cinta atau cinta karena pujian? Mana yang betul ni? Orang memuji karena cinta. Kalau orang tak cinta, dia tak nak memuji orang. Kalau cinta itu apapun dipuji.
Guru kita jahat pun puji juga. Semua orang dipuji. Lah kena tampar pun puji juga. Cinta. Orang kalau sudah cinta itu, tai kambing pun rasa coklat. Itu dia. Karena cinta. Cinta yang berlebihan. Ibadah kepada Allah harus karena cinta. Ada kita beribadah kepada Allah tanpa cinta. Tak ada rasa cintanya kepada Allah. Tidak ada getaran. Orang kalau yang didengar dia nama yang ia cintai pasti bergetar tuh. Kita aja lah. Ini anak-anak banyak nih payah. Tahu kita lah. Kalau sudah dewasa ya. Lalu antum nengok terkena adalah suara akhwat gitu kan. Muka tak nampak, apa tak nampak. Lalu dia bersuara manggil. Antum tu tak tanggung mak. Suaranya kata. Padahal umur 70 tahun tu antum tak tahu. Tapi cinta itu membuat getaran. Kita bergetar tak kalau dipanggil disebut nama Allah? Belum. Ya. Belum ada getaran. Kadang-kadang hayya 'alas shalah. Tak ada getaran kita tu. Tak ada mati HP langsung. Kadang-kadang sambil solat pun tengok HP juga lagi tu. Bayangkan. Tutup HP sebentar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Apa yang pertama dibuka? Bukan zikir. HP. Tengok tu. Cinta kita kepada HP itu melebihi cinta kepada Allah. Tengok. Itu keadaan kita. Seharusnya orang yang menyintai itu kalau disebut nama yang dicintai itu bergetar hatinya. Wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka, khusyuk. Salat itu khusyuk. Tak ada tahu yang lain, dia hanya tahu berhadapan dengan Allah. Tak ada gangguan, dia cari kekhusyukan kepada Allah. Coba hati kita cinta itu atau tidak? Ternyata belum. Tak getar hati kita tu. Kalau disebut nama Allah tu belum bergetar. Hayya 'alas shalah, kadang-kadang santai aja dia. Santai aja. Belum komat, belum tegak lagi tu. Belum komat, masih lama lagi. Nah, duduk masih lama lagi, masih lama lagi. Tengok tu. Ibadah kita belum datang dengan nafsu cinta. Betul kita sudah ibadah sesuai syarat dan rukun, insya Allah diterima Allah. Ikhlas ittiba Allah terima. Tapi kan kita menuju kesempurnaan ibadah sehingga kita bisa melakukan ibadah betul-betul sempurna. Wajilat qulubuhum, menggetarkan hati kita. Tak ada kita pengaruh kepada yang lain lagi tuan. Disebut itu khusyuk. Kita kadang-kadang belum khusyuk. Allahu Akbar. Terpegang kantong kan. Mana kunci motor tadi? Dia biasa kalau bawa motor dia kuncinya di sini. Tadi sedang wudhu masuk dalam peci. Naik ke sini. Begitu solat. Allahu Akbar. Mana kunci tadi? Amin. Dia aminnya baru panjang kalaulah ketemu. Iya, amin. Orang sudah selesai baru amin dia. Tidak. Mulai tak khusyuk tuh. Cari tak ada ni. Rukuk, ikut rukuk. Allah. Tapi meriksa kantong. Belum terasa juga tuh. Mana? Pas sujud. Jatuh topi. Ikonyo. Baru sebut amin. Sujud bacaan amin. Allah. Itu yang sering terjadi tuh. Buat kita tak khusyuk. Dunia itu tak kita sampingkan. Itu kita bawa dalam solat kita. Ada aja kerja setan tu. Namanya aja setan. Yang lupa kita ingat tu dalam solat tu. Yang lupa itu dalam solat ingat tu. Antum kalau cari duit hilang. Janganlah. Antum bawa solat. Dapat tu. Mungkin antum tak pakai bacaan lagi. Mana duit, mana duit, mana duit. Dapat tu cepat tu.
Itu modelnya. Memang itu kerjaan setan. Itu kerjaan setan mengganggu kita. Tidak khusyuk. Ini cinta. Cinta rukun pertama. Ya, segala ibadah kita ini, solat tadi apa semua. Ya, alhamdulillah kalau imamnya bacaan panjang dan kita juga tak panjang khayalannya. Ya, kadang-kadang tuh imam baca panjang, awak panjang juga tuh. Lebih panjang dari imam. Ya, imam lah ruku, awak masih lama aja. Lupa. Sebab khayalan kita belum selesai kan. Kemana lagi katanya? Kau minum kopi apa tidak tadi kau kanan? Banyak je pikiran. Tu rasakanlah. Tidak ada nikmat lagi tu. Ini kita ngucap, baca Al-Fatihah, baca apa. Tapi ada tak rasa apa dalam hati tak? Sebab otak kita tu bukan munajat kepada Allah. Maka ketika kita solat, singkirkan dulu HP itu. Dimatikan aja semuanya. Jangan dihidupkan. Kita tarawih, kita apalagi solat wajib. Dimatikan semuanya. Sudah. Jangan dihidupkan lagi. Ini waktu kita munajat pada Allah. Waktu kita munajat kepada Allah, singkirkan. Kalau rumah kita dekat, antum jangan bawa HP ke masjid tu. Tinggalkan aja. Tinggal ingat pula Ustaz. Itu yang payah tu. Ditinggalkan kata Ustaz Ali, tinggalkan. Tapi lah itu ingat. Iko HP baru beli pula kata dia. Kau tadi mana letak tadi, lupa pula kunci rumah ngapun. Panjang juga lagi. Setan itu gitu ya ki. Ada aja yang diingatkan dia kepada kita. Apa aja kita baca ada diingatkan dia kepada yang lain. Memang itu pekerjaan dia. Dan kita berusaha untuk khusyuk dalam solat, menikmati. Nah, maka ibadah kita itu diiringi dengan cinta, harapan dan takut. Harapan kita akan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun cinta, harapan dan takut. Kemudian, nah, ini tadi ibadah kepada Allah kan sudah masuk tuh dalam makna Al-Fatihah. Apa dia? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kemudian apa lagi ibadah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tauhidul ibadah. Hak Allah. Ini iyyaka na'budu. Hak yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini hak Allah. Semuanya bicara hak Allah. Sampai ayat keempat, apa dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibagi dua. Yang pertama hak Allah, yang kedua hak manusia. Apa hak Allah ayatnya? Iyyaka na'budu. Apa hak manusia? Minta pertolongan kepada Allah. Tengok maknanya. Ketika iyyaka na'budu didahulukan daripada iyyaka nasta'in, ini artinya orang-orang yang beriman itu dia harus mendahulukan hak Allah. Kalau kita mendahulukan hak Allah, maka hak kita pasti dibagikan Allah. Tetapi ketika hak kita minta, Allah bagikan. Karena pemenuhan hak itu berhubungan cinta Allah. Sedangkan pemenuhan hak Allah itu berkaitan dengan cintanya Allah. Sedangkan pemberian hak manusia itu berkaitan dengan pengasihnya Allah. Nah sekarang, kenapa orang-orang kafir engkar, kadang-kadang usahanya lancar aja kan? Awak semenjak pengajian nih, aduh dagang tekor terus, tak pernah beruntung. Asal jual tekor terus. Apa aja yang jual
Tak lakulah, inilah, apalah. Pentolan sekali pentolan. Sampai jarum pentul pun dijual juga. Tanpa tak laku lagi. Siapa nak makan jarum pentul? Hah? Ya, pentol ayam ini terasa kurang aja. Sementara orang kafir, apa aja dijual dia, laku aja dia. Kaya aja dia. Mana ada orang kafir tu merasa apa dia? Padahal dia tidak mengibadati Allah. Tengok. Masalah dunia ini akan Allah berikan kepada siapapun yang berkehendak. Dia minta. Kafirkah dia, muslimkah dia, dan dia berusaha mati-matian untuk mendapatkan bagian dunia ini, Allah pasti bagikan. Berusaha sungguh-sungguh. Mau menipu dia ke, mau merampok dia, mau apa dia, usahanya mati-matian untuk dapatkan itu, pasti Allah bagikan. Tapi dapat tak cinta Allah? Itu rahasianya tuan. Orang yang diberikan man kana yuridu hayata dunya wa zinatan wa fi lam a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun. Barang siapa menginginkan dunia dan perhiasan yang di dalamnya, harta, pangkat, jabatan dan kedudukan, wa fi ilaihi ma'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun. Kami berikan kepada mereka sesuai dengan usaha mereka dunia dan mereka tidak kami rugikan, kata Allah. Surah apa tu? Hud. Ya? Ayat 15. Allah katakan, siapa saja meminta dunia. Jadi jangan heran orang kafir banyak duit, kaya, makin ini, makin itu, padahal dia tidak mengibadati Allah. Awak semenjak tobat ini, dulu belum tobat, penghasilan banyak, 30 juta sebulan. Tapi setelah tobat nih, 1 juta sebulan cuman. Rupanya tobat, tahu dulu tu 29 juta tu duit haram. Setelah tobat tentu dapat yang 1 juta. Cuman yang dimakan yang itu aja lagi. Yang haram lah dibuang-buang. Mulailah nak meningkatkan usaha dengan jujur. Makin terbelakang. Lihat itu keadaannya. Nah, sementara orang yang beribadah kepada Allah dahulu, dia akan dicintai Allah. Yang dicintai Allah pasti akan ditolong oleh Allah. Cuman kita selalu ragu dengan pertolongan Allah. Coba pikir. Dulu masih ada duit 10 rupiah kan. Yang kecil-kecil ni, yang kecil, anak-anak ni ada tahu lagi deh. Yang tua-tua tu tahu ada duit 10 kecil yang kecil-kecil tu kan. Kita dulu beli goreng pisang. Berapa cuman? 5 rupiah. Kini beli goreng pisang 1.000. Berapa kali lipat tuh? Makan juga kita. Berarti duit 1.000 itu sama dengan duit 5 rupiah zaman dulu. Lagi awak lagi kecil-kecil tuh 5 rupiah. Sekarang 1.000. Tapi makan juga. Makan juga. Nak beda-beda begitu ya. Tapi cinta Allah kini ni, lihat halal kita apa kita, Allah menyintai, Allah akan berikan kepada kita. Begini pun tengok dulu sebelum krisis moneter, orang setiap tahun bisa naik haji tak? Tak ada ikhwan. Tiap tahun orang berebut naik haji. Tak ada waktu tunggu. Dulu mana ada waktu tunggu naik haji itu. Sedikit orang pergi naik haji itu. Sekarang antum mau naik haji 20 tahun nunggu. Itu makin miskin atau makin kaya orang? Kita selalu nganggap kita makin susah. Dulu mau naik haji itu hari tahun ini ada biaya, tahun ini berangkat. Hari ini antum ada duit gini, antum nunggu 20 tahun baru dapat. Berarti banyak orang yang kaya, tapi semuanya tak merasa kaya. Susah terus, miskin terus, apa terus. Tengok. Padahal aman aja. Kini semuanya naik, apa naik. Kecuali kelapa turun. Kelapa kan turun tuh. Kalau sempat kelapa naik juga, macam apa kita minum air kelapa?
Kelapa kan turun. Ya. Yang naik kopiah naik sekarang nih musim haji. Kan tak ada kopiah yang turun. Naik semua kan? Nikmati aja. Tetapi masalah kita adalah cinta Allah. Itu yang kita kejar. Orang kaya banyak, makan juga kita makan. Orang miskin makan juga. Apa? Selagi kita ada nyawa, pasti ada rezeki. Allah sudah janji. Sudah habis masa rezeki yang tu mati itu. Lalu apa yang kita takutkan? Yang kita takutkan adalah sudahlah hidup menderita, mati masuk neraka. Itu dua-dua tu. Kalau tidak itu di dunia, tidak ada yang menderita. Nikmati aja lah apa yang diberikan Allah. Pasti ada jalannya hidup. Ini krisis apa? Macam-macam. Beras saja lah berapa ini. Jangan dihitung. Pening kepala antum hitung. Beras saja sudah mahal kini. Minyak aja sudah berapa kini. Ini habis satu antum hitung. Memangnya harga itu akan turun juga gara-gara antum hitung? Tidak juga. Beli juga. Cabai aja berapa gini? Maka itu antum cabai rawit aja lah pedas. Satu aja dapat. Sudah tuh sampai habis nasi. Jangan pakai cabai merah lagi, cabai rawit aja. Ngapa cabai rawit banyak beli kini? Iya. Biasanya seon kini makan aja sedikit cabai rawit lah pedas tuh sampai. Nah. Tak usah bingung, rezeki itu sudah Allah atur. Tapi yakin tak kita? Kan selagi ada usaha, yang penting usaha itu halal. Banyak orang kaya tapi dia tidak merasa cukup dengan kaya. Banyak. Tak ada banyak pun duit dia, hatinya tak tentram. Kita ingin Allah berikan ketentraman, sandang pangan cukup, anak kita bisa sekolah. Anak-anak ni mana pernah berfikir dengan awak minta duitnya? Bapaknya salah ke, ada duit tak ada duit, yang penting bukaan bawa apa Kentucky lah, Kentucky lah, macam-macam lah segala nak dibuat dia. Lambat berbagi, merajuk, tak ngapal Quran. Itu pula ancaman tu. Malas ngapal. Kemarin minta Kentucky tak dapat kata dia. Kentucky kena kenturkan lagi. Ya. Hati-hati ini santri ini semangat lah. Kalian sudah enak orang tua ini balas jasa orang tua itu tak bisa dibalas. Mana bisa dibalas? Ibu kita melahirkan kita taruhan nyawa. Baru aja sudah besar, antum cuman ngaji rajin ini aja lah nyombongkan diri pula tuh. Bapak tungkus lumus pagi apa semua ini cuman makan aja. Belajar makan. Lah tuh main. Itu aja kerja kalian no. Itu pun malas juga tuh. Mana pernah bapak di sini disuruh nanam itulah, bertani ini, nanti bapak nak dapat duitnya. Nggak ada. Makan paling-paling masuk angin keluar angin, masuk angin keluar angin. Nah, semangat tuh. Ya. Ibu, saya akan rajin ngapal. Saya ingin anugerahkan mahkota untuk ayah dan ibu. Apa dia? Hafalan Quran. Anak-anak yang hafal Quran, dia akan memberi orang tuanya mahkota dari cahaya di surga. Kalian tak bisa balas jasa orang tua. Jadi cita-citakan untuk hafal Quran. Maka terus berusaha hafal Quran. Jangan ikut-ikut. Kalau main tuh main juga, tapi jangan terlalu. Udah. Kasihkan itu orang tua. Kalau kalian sudah hafal Quran, itu mahkota yang akan kalian beri mahkota orang tua dari cahaya dengan menghafal Al-Quran. Di samping kalian juga mendapatkan. Tapi orang tua, apa lagi bahasa mau diberikan orang tua? Duit. Tak ada nilai ya. Orang antum dilahirkan taruhan nyawa. Taruhan nyawa ibu itu. Belum lagi bapak lagi yang pening kepala. Yang melahirkan ibu, bapak yang pening kepala buat. Nah, kecuali bapak nanti melahirkan. Nah, ya antum harus apa-apa. Jadi berusaha nih santri-santri ini. Nih alhamdulillah. Ya. Nih banyak yang menghafal Quran.
berjuang untuk hafal Quran. Ya. Tak usah banyak-banyak ngapal Quran, 30 juz jadilah. Jangan sampai 31 ya. 30 aja. Jangan sampai 31. Tak usah. 30 cukup. Ya. Ini semangat nih. Ini santri ini ya. Semangat, jangan makan aja semangat. Ngapal Quran. Ya. Dapat kita memberikan mahkota dari cahaya. Bu, Pak, saya mau berikan cahaya untuk bapak dan ibu di sorga. Untuk itu saya harus hafal Quran. Gitu azam kita. Ya, ini dunia. Baik. Sampai jam berapa nih? Ini ringan-ringan aja sebenarnya. Orang ini pakai jam apa? Hah? 11. Jam 11 sudah. Nah, ini orang nak sahur lagi. Budak-budak belum makan. Sudah makan kalian? Hah? Ustaz belum makan lagi? Tidak, kalau anak memang biasa. Biasanya kalau berbuka, makan nanti lepas sholat tarawih, lepas malam baru. Iya. Kan makan tak banyak-banyak. Sesuap. Ada yang makan 3 suap. Kan sesuap tuh. Tapi banyak. Makan 3 suap sekali kalian. Perhatikan. Kemudian berikutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in disebutkan tadi, baru pembagian manusia. Ghairil maghdubi alaihim, orang-orang yang sesat. Ya, orang-orang yang diberi nikmat. Orang diberi nikmat siapa? Ya, minas syuhada was-siddiqin. Nah, semoga kita termasuk orang yang diberi nikmat oleh Allah. Kita bisa ibadah, bisa denang ibadah. Hari ini antum nengok di Palestina, mereka tak sempat ibadah. Kini mungkin mau 30.000 yang sudah meninggal. Kita di sini masih bisa makan bersama, buka bersama, sholat tarawih ramai. Tapi coba dilihat, dengarkan kawan kita yang di Palestina, bagaimana kehidupan mereka. Yang kecil-kecil, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, mereka dalam keadaan susah. Coba bayangkan, tidak sempat kita mendoakan. Coba kalau yang kita ngalami seperti itu. Kita ngalami itu. Begitu sulitnya mereka hidup. Kita sini paling-paling kadang-kadang hujan hari sudah malas ke masjid. Mereka itu peluru lah, hujanan inilah. Tapi antum lihat, kalau yang nonton, tetap mereka menyebut nama Allah. Anak-anak kecil itu tetap menyebut nama Allah. Tak ada sesalan, oh Allah apa kau begini. Enggak. Mereka tegar untuk itu. Makanya antum anak-anak yang bersyukur kepada Allah. Allah berikan negeri kita aman apa ini, dan kalian punya kesempatan untuk belajar. Syukuri keadaan itu dengan memanfaatkan keadaan, belajar Quran, belajar ini sebelum nikmat itu dicabut oleh Allah. Ya. Dan kita juga ini nikmat. Ya, kalau kita kaji-kaji ke sana, itu secara umum saya katakan tadi bahwa Al-Fatihah itu dia memuat semua yang kita inginkan. Ibadah ada di situ. Maka itu belum lagi kita kaji tentang makna-makna yang lain dari Al-Fatihah. Saya rasa ya untuk malam ini itu aja. Nanti ada mungkinnya ada sekali lagi baru anak akan uraikan lebih panjang tentang Al-Fatihah ini. Yang inti sekarang bahwasanya kita berusaha, intinya ini Ramadan. Kita jangan sampai Ramadan hari ini lebih buruk dari Ramadan yang kemarin. Ya, enggak. Berusaha kita ini santri-santri sekarang Ramadan, banyakkan hafalan Quran, banyakkan bacaan Quran. Bagi-bagi kita yang baca Quran, ada kesempatan belajar. Sebagian ulama katakan, para ulama dulu berbeda pendapat.
Ketika Imam Syafi'i 1 bulan 60 sampai 60 kali khatam Quran. Tapi antum perlu tahu Imam Syafi'i baca Quran tahu tak maknanya? Tahulah maknanya. Ulama. Kita baca Al-Fatihah aja artinya tak tahu kadang. Maka sebagian ulama mengatakan orang yang banyak baca Quran dia seperti orang yang mengumpulkan berlian yang banyak. Orang yang memahami Al-Quran di samping baca dan memahami Al-Quran, diibaratkan ini orang mengumpulkan emas, berlian emas tadi sekian mayam, tapi ini cuma satu. Dia baca Al-Quran, dia pahami maknanya, maksud tujuannya. Ini lebih utama daripada sekedar baca. Baca dia dapat pahala, anak kecil pun aja dapat baca. Tetapi dia coba memahaminya, ikutinya, dia akan lebih besar. Dia seperti orang, ini orang dapat emas-emas tumpukan, yang ini berlian. Mungkin dia dapat 1000 emas, si A cuma dapat 1 berlian, tapi yang ia dapat adalah intinya itu. Maka itu akan lebih berharga. Apalagi bisa kita dua-duanya. Bagi anak-anak banyak-banyakkan hafalan. Bagi kita jangan lalaikan kesempatan untuk belajar. Selama kita di majlis ilmu, selama itu kita didoakan malaikat. Itu orang ulama dulu mengharapkan seperti itu. Dia hadir di majlis ilmu, dia di situ, selama keberadaan dia di majlis ilmu itu, dia didoakan oleh malaikat. Maka mereka tidak lepas dari itu sama sekali. Kita, doa kita ya kadang-kadang dikabulkan, kadang-kadang belum dikabulkan, kadang-kadang tak dikabulkan. Ya, sekarang malaikat mendoakan kita keberkatan untuk kita, hidup kita. Maka itu kita ambil. Tadi sudah sholat, nanti kalau ada majelis kita tetap ikut. Kita ingin mengambil manfaat yang lain. Berapalah waktu kita di bulan Ramadan ini yang Allah berikan, Allah lapangkan semuanya. Itulah yang kita buru. Kita buru bersama, ya diburu dimanapun ada majelis-majelis, apa itu di Abu Darda ataupun di tempat-tempat lain yang bisa kita sempat, ya kita hadir. Nah, itu yang sedikit ana sampaikan. Ini masih umum. Nanti ada sekali lagi baru ana akan bahas lebih panjang, lebih apa. Semoga lebih bermanfaat kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.